Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, saatnya segmen Fact Check dalam Metro Siang. Serangan balasan militer Israel ke jalur Gaza mengakibatkan hampir 700 warga Palestina meninggal dan 30.000 kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Israel pun memutus pasokan listrik dan air ke wilayah Palestina yang selama ini di bawah kontrol Israel. Dan inilah gambaran dampak serangan militer Israel ke jalur Gaza. Israel mengklaim telah membombardir lebih dari 1.000 target dengan dalih menumpas gerakan pro-kemerdekaan Palestina Hamas. Namun rakyat sipil juga lagi-lagi menjadi korban. Selain menewaskan hampir 700 warga Palestina di Gaza, gempuran Israel menghancurkan bangunan permukiman sehingga ada 30.000 warga Palestina yang terlantar. Banyak di antara mereka yang ditampung di sekolah pengungsi yang didirikan PBB. Kini bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza sangat diperlukan. Indonesia dan sejumlah negara pendukung kemerdekaan Palestina bersuara. Akar dari konflik ini adalah pendudukan Israel di tanah Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan satu-satunya solusi konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara. Dan solusi dua negara ini memang menemui jalan terjal karena hingga saat ini belum ada titik terang yang disetujui oleh kedua negara. Sebetulnya konflik sejarah antara Palestina dan Israel ini sudah berlangsung sangat lama dan dinyatakan oleh beberapa pihak seperti analis dan juga media bahwa ini konflik yang panjang, akan sangat sulit dan menemui banyak tantangan hingga akhirnya perang kembali memanas antara Israel dan kelompok Hamas dan lagi-lagi memakan ribuan korban. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya sejarah konflik antara Israel dan Palestina kami akan hadirkan kepada Anda dalam segmen Fact Check Metro Siang. Kita akan mulai yang pertama, sejarah konflik Israel-Palestina. Ini bermula tepatnya pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pemirsa, saat itu Inggris ini mengambil alih wilayah Palestina untuk warga minoritas Yahudi di Palestina yang disebut National Home for Jewish People, di mana pengambilan wilayah ini diperkuat oleh mandat Liga Bangsa-Bangsa. Dan alhasil sejak saat itu ada ratusan ribu warga Yahudi berpindah tempat tinggal ke wilayah yang diambil tersebut. Dan kemudian kita akan ke slide selanjutnya. Karena ternyata kemudian konflik ini semakin memanas, pemirsa, ini dengan didirikannya negara Israel tepatnya pada 15 Mei 1948. Nah, resistensi warga Palestina pun ini semakin besar hingga akhirnya pecah perang Al-Nakba atau diartikan sebagai malapetaka. Ini sedikit gambaran, ada ratusan ribu warga Arab Palestina yang lalu melarikan diri dari rumah mereka hingga 1 tahun kemudian Israel menguasai beberapa wilayah Palestina. Nah, kemudian kita berlanjut ke tahun 1967, pemirsa. Ini pecahlah yang dinamakan Perang 6 Hari. Nah, saat itu pasukan Israel memasuki semenanjung Sinai untuk mengambil alih jalur Gaza, kemudian tepi barat, dataran tinggi Golan hingga Yerusalem Timur. Israel lalu mengaku Yerusalem sebagai ibu kota negara. Begitupun Palestina yang tetap meyakini Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan. Setelah itu Israel terus membangun tempat tinggal di wilayah tepi barat dan selama 5 dekade terakhir sudah ada 600 ribu warga Yahudi yang membangun tempat tinggal di wilayah tersebut yang dikecam dunia internasional dan disebut sebagai pendudukan ilegal. Berikutnya kita ke tahun 2021, pemirsa. Ini tepatnya pada 10 Mei 2021 Israel menyerang Masjid Al-Aqsa. Penyerangan ini dipicu perebutan wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Pada saat itu pasukan Hamas dan Israel saling melancarkan serangan udara. Nah, baru setelah 11 hari saling serang, akhirnya kedua negara ini menyepakati gencatan senjata karena banyaknya negara yang mengecam. Gencatan senjata ini dimulai pada 21 Mei 2021. Nah, siapa sebenarnya kelompok Hamas yang melakukan serangan mendadak ke Israel? Hamas ini sendiri adalah militan nasionalis Palestina di tepi barat dan juga jalur Gaza. Secara politis, Hamas menguasai jalur Gaza sejak tahun 2007. Saat itu setelah melewati perang singkat melawan pasukan Fatah yang setia kepada Presiden Mahmud Abbas yang merupakan kepala dari Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina atau
Palestine Liberation Organization. Secara prinsip, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel, berbeda dengan otoritas Palestina yang mengakui eksistensi negara Yahudi tersebut. Hamas juga dengan tegas menentang perjanjian perdamaian Oslo yang dinegosiasikan oleh Israel dan PLO atau Palestine Liberation Organization dan berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina di wilayahnya sendiri. Nah, Hamas ini juga didukung oleh beberapa negara seperti Suriah, kemudian juga ada Iran, Qatar, dan juga Turki dalam upaya melawan Israel. Nah, sekarang kita berbicara data dari Biro Pusat Statistik Palestina, pemirsa. Ini terkait dengan pendudukan wilayah Palestina yang berlangsung. Kalau di sini ini terlihat ya petanya sejak awal Palestina, kemudian setelah diduduki oleh Israel. Kami mendapatkan data dari Biro Pusat Statistik Palestina atau Palestinian Central Bureau of Statistics atau PCBS. Ada total 27.000 meter kubik tanah Palestina yang dikuasai Israel sejak tahun 1948. Dan pendudukan ini terus meningkat hingga mencaplok 85% wilayah Palestina. Ini terlihat before dan afternya sebelum dicaplok oleh Palestina. Yang pasti permukiman dicaplok oleh Israel, maksud kami. Yang pasti permukiman Israel ini adalah ilegal di hukum internasional. Kemudian kita berbicara tentang korban. Hingga saat ini perang masih terus berlangsung, korban masih terus berjatuhan, terutama dari warga sipil. Ada ribuan yang sudah dilaporkan. Dan menurut data dari laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA sejak 2008 hingga 2023, tepatnya pada bulan September ya, ini jumlah korban tewas di kedua pihak sudah mencapai 6.715 orang. Rinciannya, ini kami gambarkan, 6.407 orang warga Palestina dan 308 orang warga Israel. Nah, konflik kembali memanas tentunya dengan meningkatnya eskalasi di sana, jumlah korban dikhawatirkan masih akan terus bertambah. Dan terkait dengan jumlah korban ini kami akan gambarkan Anda secara grafik, pemirsa. Ini perbandingan jumlah korban antara Palestina dengan Israel. Yang merah ini adalah jumlah korban dari pihak Palestina dan yang kuning adalah jumlah korban dari pihak Israel. Hampir tidak terlihat yang Israel karena jumlah korban ini mencapai puncak pada tahun 2014 pada saat itu terbanyak mencapai lebih dari 2.329. Dan itulah pemirsa, sedikit gambaran perjalanan panjang sejarah konflik antara Israel dan Palestina yang hingga kini kembali memanas. Infrastruktur baik di kedua pihak ini banyak yang hancur akibat perang ini. Ribuan warga terus berjatuhan dan saat ini ada sekitar 245 warga negara Indonesia yang berada di tengah zona konflik antara Israel dan Hamas. Pemerintah Indonesia secara intensif terus membuka komunikasi terkait dengan keberadaan dan keselamatan para WNI tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri melalui sambungan Zoom. Pak Yuda, selamat siang. Selamat siang, Pak Iqbal. Ya, Pak Yuda, saat ini masih ada sekitar 245 warga negara Indonesia yang berada di tengah perang. Nah, sebagian telah memilih pulang melalui perbatasan Mesir, lalu untuk sisanya terutama yang sedang berziarah di Israel. Apakah sampai saat ini sudah ada pergerakan atau misalnya permintaan untuk dijemput, Pak Yuda? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Dapat kami update bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan KBRI Aman, KBRI Kairo, dan juga KBRI Beirut untuk memantau situasi terakhir di Palestina dan juga Israel. Informasi terakhir yang kami terima, serangan sporadis masih terus terjadi, utamanya di wilayah Gaza. Blokade masih dilakukan, utamanya untuk pasukan listrik, air, BBM, dan juga logistik lainnya, makanan. Kemudian dari sisi korban, ya, tercatat ada 687 korban meninggal di Gaza, 17 di tepi barat, dan untuk di pihak Israel lebih dari 900 orang. Kita terus pantau posisi WNI dan keamanan WNI kita di sana. Berdasarkan data terakhir, ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian 35 tinggal di tepi barat. Dan di wilayah Israel tercatat ada 230 warga negara kita yang sedang melakukan wisata religi di sana. Kami pantau hingga saat ini kondisi mereka aman, ya, namun kami meminta, Kemlu sudah menyampaikan imbauan kepada warga negara kita untuk dapat segera meninggalkan kedua wilayah tersebut, dan bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan agar segera melakukan penundaan.
Baik Pak Yuda, kemudian ini terkait dengan relawan dan juga tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia. Apa skema mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk bisa memberikan keamanan bagi para WNI di Palestina? Ya, kami tentu terus berkoordinasi, termasuk dengan Mercy yang memiliki 3 relawan yang ada di sana. Kami sudah berkomunikasi juga, sebagaimana dihimbau agar segera bisa meninggalkan lokasi, tapi tentunya pilihan kita kembalikan kepada masing-masing. Untuk keamanan saat ini, ya, Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza banyak membantu korban konflik ini. Dan di sana juga ada bunker ya, yang relatif aman. Baik, Pak Yuda terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.